Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Di pertemuan yang ke-138, bagian ke-18 ya, dari iman kepada Rasul, iman kepada para Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pembahasan 3 keistimewaan besar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah beliau penutup. Yang pertama adalah Isra Mi'raj. Yang kedua, beliau diutus kepada manusia dan jin seluruhnya tanpa terkecuali. Ya. Dan di pembahasan yang ketiga, keistimewaan yang ketiga adalah beliau adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Kata Syekh Saleh di halaman 223, wa minal ahaditsis sahihah, sampai situ ya. Dan di antara hadis-hadis sahih anhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun dari umat ini, Yahudi wala Nasrani, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, yasma'u bi, mendengar aku diutus, tsumma la yu'minu bi, kemudian ia tidak beriman kepadaku, hatta yamut, sampai dia mati, illa dakhalan nar wa illa kana min ashabin nar, melainkan dia menjadi penduduk neraka. Ya, ini menunjukkan, hadis menunjukkan bahwa beliau diutus juga kepada Yahudi, diutus kepada Nasrani. Ya, tidak benar mereka yang mengatakan ya Muhammad itu Rasul tapi tidak diutus kepada ahlul kitab, itu tidak benar. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, tasdiqu dzalika fi kitabillahi ta'ala wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduhu. Sa'id bin Jubair rahimahullah, murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bukti kebenaran sabda Nabi tadi di dalam Al-Quran adalah firman Allah surat Hud ayat yang ke-17, wa may yakfur bihi minal ahzabi, siapapun minal ahzab, dari golongan manusia manapun, yakfur bihi, siapapun dari golongan manapun, bangsa manapun, suku manapun, yakfur bihi, kufur terhadap Nabi SAW, fannaru mau'iduhu, maka neraka adalah tempat yang dijanjikan untuknya. Ini kufur sampai mati. Ya.
Ini sama dengan hadis tadi. Ya. Tidaklah seorang pun dari umatku Yahudi ataupun Nasrani mendengar aku diutus kemudian tidak beriman kepadaku sampai mati, melainkan pasti menjadi penghuni neraka. Sama dengan ayat ini kata Sa'id bin Jubair, ya, siapapun yang kufur terhadap beliau, tidak beriman, tidak mengikuti beliau SAW dari golongan manapun, maka neraka adalah tempat yang dijanjikan untuknya. Wa ma'nal hadits mutawatirun anhu ma'lumun bil ittirar. Ya. Makna hadis tadi, makna sabda Nabi SAW tadi itu mutawatir anhu. Ya, itu sudah terkenal dari beliau. Ma'lumun bil ittirar. Semua orang tidak bisa, ya, menolak hadis itu. Semua orang mengetahui kalau Muhammad itu diutus kepada seluruh manusia. Ya, beliau SAW memerangi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sebagaimana beliau memerangi orang-orang musyrik jahiliyah supaya mereka semuanya masuk Islam. Ya, di surat Ali Imran, qul ya ahlal kitabi aslamtum. Ya, hamzahnya istifham di sini. Ya, katakan wahai Nabi, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, aslamtum, masuk Islamlah kalian. Ya, masuk Islamlah kalian. Fa idza kana al-amr kadzalik, kata Syekh Saleh berikutnya, jika perkaranya demikian, lazima annahu sallallahu rasulun ila kulli tawaif. Ya, maka dipastikan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul yang diutus kepada kulli tawaif, semua golongan manusia. Fa innahu yuqarru bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahlil kitab wa ghairihim. Ya, karena hadis tadi, ya, menggariskan bahwa beliau itu adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah kepada ahlul kitab, Yahudi Nasara, dan kepada selain mereka. Fa inna Rasulullah la yakdzib. Dan yang namanya Rasul itu tidak akan berdusta. Kan mereka mengakui Muhammad itu Rasul, benar utusan Allah, tapi enggak diutus kepada ahlul kitab. Ya, kalau kalian mengatakan Muhammad itu Rasul, utusan Allah, berarti Muhammad itu enggak akan berdusta kan? Harus mengatakan iya. Karena namanya Rasul utusan Allah itu enggak akan berdusta. Harus mengatakan iya. Kalau mengatakan iya, maka ini perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus kepada ahlul kitab. Siapa yang enggak masuk Islam dari ahlul kitab Yahudi Nasrani, maka tempatnya di neraka. Ya. Wala yuqatilun nas ala ta'atihi bighairi amrillah. Dan beliau tidak akan memerangi siapapun agar masuk Islam, mentaati beliau sebagai Rasul, kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yastahillu dima'ahum wa amwalahum wa diyarahum bighairi idznillah. Beliau juga tidak akan, ya, membolehkan nyawa mereka, harta mereka, negeri, wilayah mereka diperangi kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Faman idda'a Allah amarahu bidzalik wa lam yakunillahu amarahu kana kadziban muftariyan zaliman. Maka barang siapa yang mengaku Allah memerintahkannya untuk melakukan itu semua, sementara sebenarnya lam yakun lahu amarah, Allah tidak memerintahkannya, berarti dia berdusta, dia mengada-ada, dia zalim. Nah, kalau Muhammad Rasul nggak akan zalim, berdusta, mengada-ada. Ya, kalau kalian mengakui Muhammad itu Rasul, namanya Rasul nggak akan berdusta, namanya Rasul nggak akan mengada-ada atas nama Allah, namanya Rasul nggak akan zalim.
Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Al-An'am ayat 93. Tidak ada yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, dibandingkan orang yang mengada-adakan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdusta di atas namakan Allah. Ya. Itu orang paling zalim. Atau dia mengatakan uhiya ilayya, aku mendapatkan wahyu. Ini orang paling zalim ini. Ya. Walam yuha ilaihi syai', padahal tidak ada satupun wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Ya. Jadi kalau kalian mengatakan Muhammad Rasulullah, ya, maka kalian harus percaya ini semua, bahwa Muhammad itu diutus kepada semua jin dan manusia, semua golongan, semua kelompok, mau Yahudi, mau Nasara, mau musyrik, golongan manapun, mau berkulit hitam, berkulit putih, berkulit merah, semuanya. Ya. Wajib untuk taat masuk Islam, mengikuti beliau SAW, karena ini perkataan beliau. Ya. Bahkan beliau memerangi siapa yang menolak. Ya, siapapun golongan yang menolak masuk Islam, mau itu Yahudi, mau itu Nasara, mau itu musyrik, perangi oleh beliau. Ya. Wa kana ma'a kaunihi zaliman muftariyan min a'dhamil muridina 'uluwan fil ardi wa fasada. Ya. Wa kana syarrun minal mulukil jababirah adh-dhalimin. Nah, kalau orang itu sudah berdusta atas nama Allah, ya, dia juga termasuk min a'dhamil muridina 'uluwan fil ardi wa fasada, termasuk orang yang paling berambisi besar untuk berkuasa di muka bumi dan berbuat atau menebar kerusakan di muka bumi. Karena syarrun minal mulukil jababir. Ya. Karena syarrun minal mulukil jababir adh-dhalimin. Kalau begitu dia lebih jahat, lebih buruk dibandingkan raja-raja zalim yang otoriter. Ya, raja-raja zalim yang menindas rakyatnya. Ya. Ini kalau kalian mengatakan Muhammad itu Rasul utusan Allah, tapi kemudian kalian mengatakan Muhammad benar Rasul tapi enggak diutus kepada kami ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, ya, maka itu artinya kalian menuduh Muhammad itu dusta, Muhammad itu mengada-ada atas nama Allah, Muhammad itu zalim, ya, Muhammad itu punya ambisi berkuasa di muka bumi dan menebar kerusakan, dan itu lebih parah daripada raja-raja zalim yang kejam, yang menindas. Fa innal mulukal jababirah yuqatiluna an-nas ala ta'atihim wa la yaquluna inna rusulullah ilaikum wa man ata'ana dakhala al-jannah wa man asana dakhala an-nar. Kenapa? Para raja yang zalim, yang kejam, yang otoriter, mereka itu memerangi masyarakat, memerangi negeri-negeri supaya tunduk taat kepada mereka, tapi tidak pernah raja-raja zalim itu mengatakan kami adalah para rasul utusan Allah kepada kalian, siapa yang taat kepada kami maka masuk surga, siapa yang durhaka kepada kami maka masuk neraka. Enggak ada satupun raja zalim yang berkata seperti itu, enggak ada. Nah, bal fir'aun wa amthaluhu la yadkhulun fi mithl hadha. Ya, bahkan Fir'aun aja enggak sampai seperti itu, enggak masuk dalam hal-hal seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wala yadkhulu fi hadza illa nabiyyun shadiq au mutanabbi'un kadzdzab kamu Salamah al-Aswad wa amsalihima. Yang berani melakukan seperti itu
memerangi manusia supaya mentaati dia, kemudian mengatakan aku adalah rasul, aku mendapatkan wahyu, kalian wajib taat kepadaku, siapa yang taat kepadaku masuk surga, siapa yang durhaka kepadaku maka masuk neraka. Itu hanya nabi utusan Allah yang benar-benar atau nabi palsu ngaku-ngaku sebagai nabi. Cuman dua itu aja, ya, seperti Musailamah Al-Aswad, Al-Anasi dan semisal keduanya, ya, cuma dua itu aja. Nah, sekarang kalian mengatakan Muhammad itu benar rasul utusan Allah. Ini menurut kalian itu Muhammad itu rasul benar-benar atau rasul palsu? Ya. Karena mereka itu cuman pengen ngeles aja, ya kan? Mereka itu cuman pengen ngeles aja, mengatakan Muhammad itu benar rasul, tetapi nggak diutus kepada ahlul kitab, ya. Nah, itu cuman ngeles, ya. Nggak boleh terus kita orang Islam terus ya sudah lumayan lah dia ngakui Muhammad rasul, ya, tidak apa-apa, udah lumayan dia sudah mengakui Muhammad sebagai rasul. Tidak bisa, ya. Kalau dia mengakui Muhammad sebagai rasul, jujur mengakui Muhammad sebagai rasul, benar-benar sebagai rasul, bukan rasul palsu, bukan nabi palsu, ya dia harus masuk Islam, dia harus percaya ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW tadi, ya. Kalau enggak, maka konsekuensinya berarti dia menuduh Muhammad itu nabi palsu, Muhammad itu dusta, mengada-ada atas nama Allah, ya. Muhammad itu zalim dan kedzalimannya mengalahkan Fir'aun dan raja-raja zalim, ya, buruk sekali konsekuensinya. Maka kita nggak boleh, ya, mentoleransi orang yang seperti itu, nggak boleh, ya. Kita itu kalau mentoleransi sama orang yang muji-muji Fir'aun aja nggak boleh. Boleh nggak? Ada orang memuji-muji Fir'aun, kita boleh mentoleransi nggak? Nggak boleh. Apalagi, ya, yang lebih parah dari Fir'aun, ya. Karena konsekuensi dari perkataan mereka, kaum liberal itu yang mengatakan Muhammad itu benar-benar rasul tapi hanya diutus kepada bangsa Arab, itu konsekuensinya menuduh Muhammad SAW itu lebih zalim dari Fir'aun. Kita nggak boleh toleransi sama orang yang ngomongannya seperti itu, ya. Fa idza ulima annahu nabi. Nah, kalau sudah diakui, sudah diketahui beliau itu memang nabi, lazima ayakuna ma akhbaru bihi anillahi haqqan. Konsekuensinya bahwa apa yang beliau beritakan dari sisi Allah itu benar. Wa idza kana Rasulullah, dan apabila beliau benar rasul utusan Allah, wajabat ta'atuhu fi kulli ma ya'muru bihi, maka wajib ditaati. Setiap apa yang beliau perintahkan wajib ditaati. Setiap apa yang beliau perintahkan dan beliau larang wajib ditaati. Setiap apa yang beliau sampaikan, beliau beritakan wajib dipercayai. Kama qala ta'ala wa ma arsalnaka mir rasul wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah, surat An-Nisa. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami mengutus seorang pun rasul illa melainkan liyuta'a, agar ditaati, bi idznillah, sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Loh, apa gunanya kalau orang ngaku Muhammad Rasul tapi nggak ditaati? Ya, ya sekedar mengaku ya dia Muhammad itu Rasul dia, ya. Tapi aku kan nggak wajib taat ikut dia. Kenapa? Ya, karena aku ahlul kitab, aku punya kitab sendiri, ya, punya kitab sendiri. Nanti semua orang bisa klaim begitu, ya enggak? Semua orang bisa klaim begitu, ya.
Yang sini ngaku punya Talmud, punya Syarah Taurat, yang sini ngaku punya Injil, punya Perjanjian, yang sono ngaku punya kitab apa lagi? Wirda, yang sono ngaku punya kitab apa lagi? Ya. Nanti setiap orang bisa kan bikin kan? Ya. Akhirnya nggak ada yang wajib taat kepada Rasul. Ya. Nggak ada. Nah, saking normalnya logika orang-orang Mekah jahiliyah, itu nggak ada yang ngomong seperti itu. Nggak ada yang ngomong seperti itu. Ya, mereka cuma ada dua pilihan: mengakui Muhammad sebagai Rasul, maka wajib mentaati dia, atau pilihan yang kedua, mendustakan Muhammad sebagai Rasul. Ya, dua itu. Ini orang Mekah. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal enggak mengatakan begitu. Ya, dia itu Rasul, tapi aku enggak wajib taat sama dia. Aku enggak wajib ikut agamanya, enggak. Abu Thalib saja ketika dia mengatakan, ya, agama yang dibawa oleh Muhammad itu sebaik-baik agama. Seandainya bukan karena aku khawatir, ya, leluhurku itu dibuli, leluhurku itu diolok-olok, aku pasti udah ikut Muhammad. Ya. Jadi Abu Thalib itu kenapa nggak masuk Islam? Karena dalihnya menjaga nama baik leluhur. Menjaga nama baik apa? Leluhur. Ya. Jadi dia bilang Muhammad itu agama yang dia bawa itu terbaik sudah. Tapi kalau aku ngikut Muhammad, aku khawatir leluhurku dibully sama orang nanti. Apa maksudnya? Hah? Wah, Abu Thalib ternyata mengkafir-kafirkan leluhurnya, memusyrik-musyrikkan leluhurnya. Abu Thalib ternyata menerakakan leluhurnya, dibully dia. Nah, Abu Thalib gak mau dibilang begitu. Wa idza akhbara annahu Rasulullah ila ahlil kitab wa annahu tajibu alaihim ta'atuhu kana dzalika haqqan. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu ahlul kitab Yahudi dan Nasara bahwasanya beliau adalah Rasul utusan Allah, wa annahu tajibu alaihim ta'atuhu, dan bahwasanya wajib atas mereka untuk taat kepada beliau, masuk Islam dan mentaati beliau, kana dzalika haqqan, maka itu benar. Itu konsekuensi dari mengatakan beliau Rasul. Ya. Wa man aqarra bi annahu Rasulullah wa ankara ayakuna mursalan ila ahlil kitab. Ya. Barang siapa yang mengakui kebenaran beliau sebagai Rasul utusan Allah, tetapi kemudian dia mengingkari kalau beliau itu mursal ila ahlil kitab, kalau beliau itu diutus juga kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, fahuwa bimanzilati man yaqul inna Musa kana rasulan walam yakun yajib an yadkhula ardhas Syam. Ya. Wala yukhriju bani Israil min Misr wa innallaha lam ya'murhu bidzalik wa innahu lam ya'murhu bis-sabt wala anzala alaihi Taurat wala kalimah wala kallamahu 'alat tur. Ya. Kalau ada orang yang mengakui Muhammad itu benar-benar Rasul utusan Allah, tapi dia mengingkari Muhammad itu diutus sebagai Rasul kepada ahlul kitab juga, kepada orang-orang Yahudi dan Nasara juga, maka dia itu sama seperti orang yang mengatakan Musa itu Rasul. Musa itu Rasul, tapi tidak wajib dia masuk ke Palestina, tidak wajib dia membawa keluar Bani Israel dari Mesir. Allah enggak memerintahkan dia untuk melakukan itu. Allah enggak memerintahkan dia untuk beribadah hari Sabtu kepada Allah. Allah juga enggak menurunkan Taurat kepada Musa. Allah juga enggak berbicara langsung kepada Nabi Musa. Yaitu sama aja mengatakan Nabi Musa bukan Rasul kan? Iya.
Orang mengatakan Nabi Musa itu rasul, tapi nggak diperintah oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel dari Mesir, nggak diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke tanah Palestina, tanah Kanaan, nggak diajak bicara langsung oleh Allah, nggak mendapatkan Taurat, nggak diperintahkan beribadah khusus di hari Sabtu. Ya berarti bukan rasul Musa. Terus jadi rasul dengan apa? Wa man yaqul inna Isa kana Rasulullah walam yub'ats ila Bani Israil walakana yajib ala Bani Israil ta'atuhu wa innahu zalama al-yahud. Orang yang mengatakan Muhammad itu rasul tapi enggak diutus kepada Yahudi Nasara. Yahudi Nasara enggak wajib mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak wajib taat kepada beliau. Itu sama saja dengan mengatakan benar Isa itu rasul utusan Allah, tetapi enggak diutus kepada Bani Israel. Bani Israel enggak wajib taat kepada Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa itu telah mendolimi orang-orang Yahudi. Ya, berarti sama aja mengatakan Nabi Isa bukan rasul. Ya. Wa amsal dzalik minal maqalat lati hiya min akfaril maqalat. Dan masih banyak contoh-contoh, ya, dan seterusnya konsekuensi-konsekuensi buruk, ya, yang itu merupakan apa? Akfarul maqalat, ya, omongan yang paling kufur. Walihadza qala ta'ala, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman surat An-Nisa dan surat An-Nisa al-ayat 50 badal mi'ah ayat 150. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabilan ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Ya, Allah sebutkan di sini, ya, ciri kriteria orang yang kafir hakiki, kafir sejati. Orang yang benar-benar kafir dan Allah persiapkan untuk mereka azab yang sangat menghinakan. Ya. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi, itu orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Yuridun an yufarriqu bainallahi wa rasulihi, mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin, mereka mengatakan kami percaya kepada sebagian tapi kami ingkar kepada sebagian yang lain. Yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabilan, mereka ingin menjadikan itu sebagai jalan hidup mereka. Ulaika humul kafiruna haqqan, itu mereka orang-orang kafir yang sejatinya. Ya, jadi mengatakan Muhammad itu rasul utusan Allah tetapi hanya diutus kepada bangsa Arab atau hanya diutus kepada bangsa Arab dan selain ahlul kitab, nah, itu orang-orang kafir sejati itu. Ya, orang-orang yang kafirnya kafir sejati itu, kafirun haqqan itu, ya. Wallahul musta'an. Ya, jadi enggak boleh, ya, mentolerir orang seperti itu kemudian mengatakannya, kan sudah lumayan dia sudah mengatakan Muhammad rasul. Ya, daripada enggak mengatakan enggak sama sekali, justru itu lebih parah. Yang mengatakan Muhammad itu rasul tapi dia enggak diutus kepada ahlul kitab, orang Yahudi Nasrani memang enggak wajib ikut dia, itu rasul kepada bangsa Arab saja. Ya. Lebih parah lagi mengatakan apa? Iya, Muhammad rasul tapi untuk bangsa Arab saja gitu. Enggak diutus untuk orang-orang Jawa, enggak, Bani Jawa enggak wajib, ya. Nah, itu lebih parah dari yang mengatakan Muhammad bukan rasul. Itu lebih parah daripada yang mengatakan Muhammad bukan rasul. Ya. Lebih parah dari orang jahiliyah itu. Salisan, keistimewaan yang ketiga. Keistimewaan yang ketiga. Keistimewaan besar. Ya, yang pertama apa tadi? Isra Mi'raj. Ya, itu hanya beliau saja. Tidak ada rasul-rasul yang lain yang mendapatkan Isra Mi'raj itu, hanya beliau saja. Ya.
Yang kedua, beliau diutus kepada seluruh manusia dan jin tanpa terkecuali. Itu juga kekhususan beliau saja. Ya, dalam hadis apa? Kana nabiyyu ba'atsu ila qaum khassa wa bistulan nasi kafah. Nabi-nabi sebelumku itu hanya diutus kepada umatnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia, bahkan kepada jin juga. Ya. Makanya kita bersyukur, ya, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Kita wajib mensyukuri hal itu. Kita wajib merawat hidayah itu, menjaganya dengan terus kita mempelajari agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sekedar jadi pengakuan saja. Ya. Khatmur risalati bi bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang ketiga yang hanya dimiliki oleh beliau, tidak diberikan kepada selain beliau, ya, bahwa risalah kerasulan yang ada itu ditutup dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sebagai khatamul anbiya wal mursalin, beliau sebagai penutup seluruh nabi dan rasul. Ini kekhususan beliau, ya, ini kekhususan beliau. Laqad khatama Allah subhanahu an-nubuwata, Allah telah menutup kenabian binubuwati Muhammadin SAW, dengan diutusnya Muhammad SAW sebagai nabi. Ya, ini termasuk bagian terpenting dari iman kepada para rasul. Yang enggak percaya beliau SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, tidak beriman, belum beriman kepada para rasul, belum menghadirkan rukun iman. Karena iman kepada para rasul itu rukun iman, ya kan? Bagian dari rukun iman. Sehingga sama seperti tadi, yang enggak percaya kalau beliau sallallahu alaihi wasallam itu rasul yang diutus kepada seluruh manusia dan jin tanpa terkecuali, itu belum beriman kepada para rasul, berarti belum menghadirkan rukun iman, bukan mukmin. Juga yang tidak percaya kepada Isra Mi'rajnya Nabi SAW, ya, tidak percaya sama Isra Mi'rajnya Nabi SAW, bukan rasul, ya. Apalagi sekarang di zaman Nabi SAW, kemarin kita baca kan Ibnu Katsir, cerita dari Ibnu Katsir dalam hadis. Kita baca yang dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ya, orang yang sudah masuk Islam, lemah imannya atau menyembunyikan keimanannya, keislamannya, ketika mendengar Nabi menceritakan Isra Mi'raj itu kemudian dia nggak percaya, murtad. Ya. Apalagi mendalil, ya, udah nggak percaya, terus cari dalil. Kalau dihitung secara sains itu nggak bakalan itu terjadi Isra Mi'raj, macam-macam wis hitung-hitungannya, ya, mulai dari jarak tempuh, mulai dari oksigen yang tidak mungkin, ya. Coba kalau kita naik, ya kan, pesawat saja kemudian sampai berapa ketinggiannya, oksigen udah ada. Ini Muhammad nggak pakai pesawat, nggak pakai baju pelindung, nggak pakai apa-apa, nggak pakai oksigen tambahan, sampai ke langit yang ketujuh, tidak masuk itu. Ya, bagaimana dia mau melewati atmosfer, apa, beku duluan dia, macam-macam, ya, mencari dalil malahan, ya, mendalil, bikin dalil itu, ya, bukan orang beriman itu,
Oh, itu kekhususan terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Al-ayat al-arba'un min surat Al-Ahzab. Ayat 40 dari surat Al-Ahzab. Muhammad SAW itu bukanlah bapak ahadin salah seorang min rijalikum dari laki-laki kalian, walakin akan tetapi Rasulullah Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, khataman nabiyyin dan penutup seluruh nabi. Ya. Putra-putra Nabi SAW wafat semuanya ketika masih bayi, masih kecil. Ya, ada yang disebut sebagai putra Nabi, tapi itu anak angkat. Ya, Zaid bin Harithah itu dulu dipanggilnya Zaid bin Muhammad. Dengan ayat ini maka terhapus kembali namanya ud'uhum li abaihim. Ya, nasabkan mereka kepada bapak kandung mereka, maka akhirnya kembali Zaid bin Harithah, tidak lagi Zaid bin Muhammad. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu memperlakukan Usamah ibnu Zaid itu layaknya cucu beliau, sangat disayang. Ya, karena dulu bapaknya yaitu Zaid ibn Harithah itu dibilang Zaid ibn Muhammad, anak angkat beliau. Maka Allah katakan Muhammad bukan bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, bukan, terhapus. Ya, penasapan anak angkat terhapus. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tegas sekali, ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup semua nabi. Dipertegas, la nabiyya ba'di, enggak ada satupun nabi sesudahku. Enggak ada satupun nabi sesudahku. Zalika yastalzim khatmal mursalin li'anna khatmal a'am yastalzim khatmal akhas. Ya. Dan ini artinya ya, beliau adalah penutup seluruh rasul. Ya, ketika beliau mengatakan aku adalah penutup para nabi, maka artinya beliau juga penutup para rasul, khatmal akhas. Rasul itu lebih spesifik daripada nabi. Ya. Insyaallah kita akan lanjutkan baca penjelasan para ulama tentang keistimewaan beliau ini sebagai khatamul anbiya wal mursalin di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Azan dulu.